Kami ucapkan selamat pagi, Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat datang dalam kesempatan pada hari ini. Biarlah sukacita Tuhan memenuhi hati kita. Kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah pada hari ini. Baik, sebelum kita memulai, saya ajak kita sekalian untuk masing-masing bersatu. Mazmur nomor 117 ayat 1 dan 2 berkata, "Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya." Haleluya. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita siapkan pujian, katakan, "Roh-Mu yang hidup." Kembali kami bersama-sama pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami menghampiri takhta anugerah-Mu. Kami akan memuji-Mu, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Biarlah hari ini kami digerakkan untuk memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Yang agungkan dan memuliakan Allah yang setia, Gembala yang ajaib, yang senantiasa menyertai kita sampai dengan hari ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Buka hati untuk jamahan. Bukalah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Lalu buka hati kami. Kami berserah kepadamu. Kami mohon lawatan-Mu bagi setiap orang. Seluruh hidupku di altar-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu.
Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami. Engkaulah yang berdaulat atas bumi ini. Dan Engkaulah yang berdaulat atas segalanya. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami pada pagi hari ini, di mana Tuhan kumpulkan kami kembali bersama-sama untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu, bersekutu bersama-sama. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Tinggikan diri-Mu, muliakan diri-Mu dalam ibadah pada pagi hari ini. Mohon urapan atas setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Biarlah ibadah pada pagi hari ini dipersembahkan hanya untuk kehormatan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ibadah ini dari awal, pertengahan hingga selesainya biarlah jadi untuk kehormatan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami alaskan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Sekali lagi shalom. Nama Tuhan. Sekali lagi saya ingin melihat tangan-tangan yang bersuka cita dan diberkati Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Dialah Raja, Dia Allah yang ajaib, Dia yang bertahta atas puji-pujian, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang menyembuhkan, bahkan Dia Raja yang memberkati setiap kita. Salami kanan kiri Bapak Ibu Saudara terkasih, katakan Dia Raja. Sama-sama katakan, bersyukurlah kepadanya.
surga, bagi setiap kita menyediakan tempat bagi kita semua. Haleluya. Saya rindu salami kanan kirimu sekali lagi, katakan, Dia Tuhan yang baik. Haleluya. Sebab Roh Kudus-Mu tercurah dalam kami, mengurapi setiap kami Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biar firman-Mu Tuhan yang akan menguatkan setiap kami menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami Tuhan untuk Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus yang akan menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami Tuhan. Biarlah jamahan-Mu yang mengubahkan setiap kami Tuhan. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan dengan kuasa bilur-bilur-Mu. Kami yang susah Tuhan hiburkan. Yang berbeban berat Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu bekerja bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi katakan, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Kami buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah-Maha. Kudus hadir di tempat ini Bapa. Kasih Tuhan. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Kami buka hati kami Tuhan. Dengan hormat semuanya saudara buka diri untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah-Maha. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah-Maha. Kami buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah-Maha. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah-Maha. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Dengan sikap hati kami ya Tuhan, kami siap membuka hati kami siap membuka seluruh hidup kami
agar Engkau dapat mengisinya dengan pribadi-Mu, dengan firman-Mu yang memberikan kehidupan kepada kami, yang mengubahkan kami, dan yang memberikan kehidupan kepada kami. Mohon urapi hamba-Mu yang Kau telah siapkan pada hari ini untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kami dapat diberi rema, kami diberi motivasi, kami diteguhkan, kami dikuatkan, kami diarahkan agar bagaimana kami hidup di dalam firman-Mu yang dipenuhi dengan kehidupan yang dikuasai oleh Roh Kudus. Terima kasih, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Kiranya sukacita Tuhan memenuhi hati kita, dan biarlah segala pujian, penyembahan, dan persembahan kita hari ini Tuhan menerimanya, dan kita pulang dengan satu sukacita dan kekuatan baru yang penuh dengan semangat dalam menjalani hidup, walaupun ada banyak pergumulan kita harus hadapi. Baik, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kita akan baca ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal 1, kita akan baca ayat yang keempat. Karena ini hanya 2 ayat, mari kita baca bersama-sama. Kita tunggu screen di depan. Kisah Para Rasul pasal 1, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Baik, mari kita baca bersama-sama. Demikianlah bunyi firman Tuhan 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Puji Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya. Silakan dibuka PowerPoint-nya. Baik, Bapak Ibu dan Saudara, kita sementara berada pada masa peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan ya, pada hari Kamis kemarin kita telah memperingati kenaikan Tuhan Yesus, dan sementara selang waktu kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Ya. Nah, hari ini melalui bagian firman Tuhan ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema sikap di dalam menantikan pencurahan Roh Kudus. Ya. Screen-nya ada. Tolong PowerPoint. Sikap dalam menantikan pencurahan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, dari nats yang kita baca tadi dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dan ayat yang kelima, bagaimana Yesus memberikan peringatan kepada murid-muridnya bahwa sebelum mereka memperoleh kuasa Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus itu, mereka jangan kemana-mana dulu. Ya, artinya ialah bahwa pencurahan Roh Kudus itu adalah merupakan sebuah hal yang sangat penting dalam pengalaman hidup mereka sebagai orang yang percaya. Karena itu pada pagi hari ini sekali lagi kita akan melihat bagaimana sikap dalam menantikan pencurahan Roh Kudus. Sikap adalah merupakan respon kita, bagian dan tanggung jawab kita. Ya, kita adalah anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang yang percaya harus menyiapkan segala sesuatu ketika Roh Kudus itu dicurahkan. Memang ini kita sementara berbicara dalam peringatan. Kita bukan pada masa ketika rasul-rasul ada, ya.
Jadi ya saya percaya bahwa dalam diri kita, dalam hidup kita sudah ada Roh Kudus, bukan? Halo Bapak Ibu? Ada ya. Jadi kita bukan orang Kristen baru pada hari ini. Atau ada baru yang percaya Yesus? Tidak ya. Ada yang 1 tahun, 2 tahun ya, bahkan sudah berpuluh-puluh tahun. Mari kita melihat sikap yang pertama, yaitu ketaatan. Ya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14 tadi, bagaimana Dr. Lukas menceritakan kepada seorang yang bernama Theophilus tentang ketika sebelum Yesus naik ke surga, ia menyampaikan sebuah pesan kepada mereka bahwa sebelum Roh Kudus itu dicurahkan, mereka jangan kemana-mana dulu, ya, sampai pada akhirnya Roh Kudus itu dicurahkan. Kita melihat bagaimana respon para murid ketika mereka mendengarkan pesan Yesus ini. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat selanjutnya dalam Kisah Para Rasul itu, bahwa setelah mereka kembali, karena waktu itu mungkin ibarat kata mereka mengantar Yesus, ya. Mereka mengantar Yesus ke sebuah bukit, ke sebuah gunung yang bernama Bukit Zaitun. Nah, Bukit Zaitun itu bersebelahan dengan kota Yerusalem sebenarnya. Jadi kalau dari Yerusalem mau ke Bukit Zaitun itu mereka harus menuruni sebuah lembah dan kemudian mereka naik, ya. Jadi itu tidak terlalu jauh sebenarnya. Tapi kalau perjalanan kaki ya lumayan, ya. Bahkan dikatakan di situ dalam perjalanan seperjalanan Sabat, ya. Jadi tidak terlalu jauh. Namun demikian ya, mereka menjalani semuanya. Nah, ketika setelah mereka kembali dari bukit itu dan kemudian para rasul itu kembali. Dalam ayat yang ke-12 berkata, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Artinya ialah bahwa mereka tetap taat kepada pesan Yesus, ya, karena Bapak Ibu dan Saudara, pencurahan Roh Kudus sangat penting dalam kehidupan rohani dari para rasul ini, ya. Tidak kalah penting ketika mereka menghadapi pergumulan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus, bahwa sebelum Yesus sebelum Yesus disalib, ia mengajak murid-muridnya di Taman Getsemani supaya mereka berdoa, walaupun ini pergumulan yang amat sangat bagi murid-murid karena mereka tidak sanggup untuk berjaga-jaga dengan Tuhan Yesus. Kita tahu cerita itu bahwa ketika Yesus berdoa, dia berdoa seorang diri. Sementara para murid itu apa yang terjadi? Tidur, ya. Mereka tidur. Yesus bergumul. Dan itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi Yesus. Ya, walaupun murid-murid tidak sanggup. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, pencurahan Roh Kudus adalah merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi murid-murid. Karena itu merupakan sangat menentukan di dalam perjalanan kehidupan rohani dan juga perjalanan pelayanan ke depan. Dan murid-murid itu menaati apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ketaatan dalam kehidupan orang percaya adalah merupakan sebuah keharusan. Bahkan Rasul Yohanes mengibaratkan percaya dan taat itu memiliki kedua-duanya sangat penting. Kalau saya menggambarkannya ibarat mata uang yang sebelah menyebelah, ya. Coba Bapak Ibu keluarkan uang yang 100 ribu warna merah, lalu kemudian yang sebelahnya itu kelihatan asli, tapi di sebelahnya kosong. Sebagus apapun di sebelahnya, tetapi kalau di sebelahnya itu kosong, ya tetap palsu. Demikian pun juga iman dengan ketaatan. Iman tanpa ketaatan, maka iman itu adalah iman yang palsu. Demikian pun juga mungkin kita bisa bolak-balik, ya. Orang kelihatan taat tapi tidak punya iman kepada Yesus, itu juga palsu. Landasan iman kita ialah harus kepada Kristus, ya, karena Ia adalah Allah yang menjadi tumpuan iman kita, ya.
Jadi kita hari-hari ini kita melihat orang mungkin dia taat melakukan ibadahnya, tetapi dasar daripada landasan iman dan ketaatannya itu adalah bukan Kristus, maka itu juga sesuatu yang ya kita katakan dari sisi kita adalah palsu. Karena itu dua-duanya harus ada, harus benar, dan murid-murid melakukan itu. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita tidak dapat memungkiri ketaatan itu. Kita tidak dapat menghindari ketaatan itu. Mungkin kita katakan kita orang Kristen yang sudah puluhan tahun, tapi bagaimana dengan ketaatan kita dalam menjalani kehidupan kita setiap hari? Adakah ketaatan itu memang kita tidak melihat Tuhan secara kasat mata, tetapi di dalam hidup kita Tuhan menempatkan orang-orang yang menjadi wakil untuk kita taati. Katakanlah di rumah ada orang tua, ya, seorang anak wajib untuk mentaati ayah dan ibunya di dalam kebenaran, ya. Kecuali kalau orang tua menyuruh melakukan sesuatu yang tidak benar, ya kita bisa berdialog dan berargumentasi di situ. Bahkan kita bisa menolaknya, ya. Tapi kalau mereka menyatakan kebenaran, maka yaitu bukan wajib juga, tetapi dengan sebuah kesadaran dan kerinduan kita harus melakukan apa yang benar. Di kantor, di gereja ada pemimpin-pemimpin rohani yang harus kita taati. Mereka mewakili Tuhan untuk menyampaikan apa yang benar, menyampaikan apa yang baik. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-murid adalah merupakan sesuatu hal yang penting. Dan itu sekali lagi menentukan perjalanan mereka ke depan. Kita tahu bahwa walaupun ketika mereka masih bersama-sama dengan Yesus selama 3,5 tahun, ya kita melihat satu figur atau satu sosok yaitu Petrus jatuh bangun di dalam kehidupan rohaninya, pelayanannya. Tetapi ketika dia memperoleh Roh Kudus, maka ia menjadi seorang yang teguh, kuat, militan, bahkan ia tidak segan-segan mempertaruhkan nyawanya. Dampak ketaatan dan kesetiaan Petrus sangat luar biasa dan para murid itu. Dan akibat ketaatan itu kita tahu bahwa Tuhan mempercayakan tanggung jawab penyampaian berita Injil kepada para murid untuk menjangkau seluruh bumi sampai ke Bekasi. Benar Bapak Ibu? Sampai ke Bekasi. Karena itu sekali lagi, mari kita taat. Taat mungkin gampang untuk kita katakan, tetapi kita perlu belajar untuk melakukannya. Sekali lagi bahwa hati manusia digoda oleh iblis untuk sombong, ya, untuk angkuh, untuk menempatkan ego, untuk menempatkan diri sendiri di atas segalanya. Tetapi itulah sebabnya ya perlu Roh Kudus untuk dapat menjamu hati kita, sehingga hati kita dilembutkan dan pada akhirnya kita memiliki ketaatan itu. Yang kedua, membangun kebersamaan atau persekutuan. Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 13 sampai 14, firman Tuhan berkata bahwa setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Kita tahu bahwa ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu, baik di masa para di mana Yesus masih ada bersama-sama dengan mereka, bahkan setelah Yesus naik ke surga, rupanya tempat yang digunakan oleh para murid itu mereka juga pinjamnya. Tempat mereka bersekutu, perjamuan, waktu mereka makan minum perjamuan kudus, mereka ya numpang juga, ya. Ya, masih sama seperti kita, numpang juga, ya. Nah, yang tidak kontrak, yang tidak numpang itu ya hanya bait Allah itu, ya, dan sinagog-sinagog pada waktu itu. Dan memang ini merupakan awal-awal daripada berdirinya gereja, ya. Keadaan masih belum terlalu lama dan memang itu membutuhkan sebuah proses. Mereka membangun kebersamaan, bahkan mereka bersekutu di dalam doa. Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, saya rasa bahwa ini sangat penting. Kita sudah belajar bahwa kita dipanggil menjadi orang Kristen tidak menyendiri,
tetapi kita dikumpulkan di dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Itulah sebabnya membangun kebersamaan sebagai tubuh Kristus itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Banyak para pengkhotbah mengibaratkan kebersamaan itu ya sama dengan kalau seseorang menyalakan api, lalu kemudian kalau kayu bakar itu hanya satu saja, ya lama-lama juga akan padam. Tetapi kalau kayu bakar itu dikumpulkan sedemikian banyak, lalu kemudian nyala apinya itu akan besar, dan itu sangat menentukan hidup dan terus menerusnya kobaran api itu. Nah, demikian pun juga gambaran kita sebagai orang percaya. Kita perlu persekutuan, dan dalam persekutuan itu ada kegiatan-kegiatan rohani, ada doa, dan itulah yang dilakukan oleh para rasul. Ya, mereka dalam menantikan pencurahan Roh Kudus, mereka sangat antusias, mereka semangat, mereka saling mendorong, mereka saling merangkul satu dengan yang lain. Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, karena itu kita sebagai gereja tubuh Kristus, ya, gereja kita maknai dalam jemaat lokal, juga gereja secara am. Dalam pengakuan iman kita itu kan, aku percaya kepada gereja yang kudus dan am. Artinya ialah bahwa orang Kristen, orang percaya di seluruh dunia pada hakikatnya adalah satu. Walaupun hari ini masih terpecah-pecah oleh denominasi dan organisasi gereja, tetapi pada prinsipnya ialah bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus yang saling menopang satu dengan yang lain, sehingga dengan demikian gereja itu menjadi kuat. Apatah lagi kita sebagai jemaat lokal, walaupun mungkin kita tidak seberapa jumlahnya, mari kita saling memberikan perhatian, mari kita saling mengajak, mari kita saling mendorong dalam pertumbuhan iman kita. Ya, jangan menonjolkan diri dengan karunia-Nya, jangan menonjolkan diri dengan apa yang dia miliki, tetapi anggaplah sebagai apa yang kita miliki adalah merupakan alat yang Tuhan percayakan kepada kita untuk membangun persekutuan itu. Amin Bapak Ibu. Ya, kita punya potensi apa? Kita punya karunia apa? Itulah yang Tuhan mau. Dan kita tahu bahwa para rasul itu, mereka tidak sendirian. Mereka juga ditopang para ibu-ibu, juga termasuk Ibu Maria, Ibu Yesus. Bahkan juga dikatakan di situ saudara-saudara Yesus. Ya, kalau orang Protestan memaknai saudara-saudara Yesus itu adalah saudara-saudara sekandung. Ya, artinya ialah bahwa setelah Yesus lahir, kemudian Maria dengan Yesus punya anak. Beda dengan Katolik. Kalau Katolik, mereka meyakini bahwa yang dimaksud dengan saudara-saudara Yesus itu adalah sepupu-sepupu atau bukan anak kandung dari Maria. Itulah sebabnya sampai dengan hari ini mereka menganggap Maria itu sebagai perawan, ya, tetap suci, dan anggapan mereka bahwa Maria tidak melahirkan lagi setelah Yesus lahir. Tapi ya tidak masalah, yaitu karena bukan merupakan sesuatu hal yang prinsip. Nah, dalam konteks kita yang berkaitan dengan pembicaraan kita pada pagi hari ini ialah bahwa saudara-saudara Yesus, ya, entah itu saudara kandung, entah itu saudara sepupu, ya, itu lain persoalan. Tetapi mereka mendukung para rasul itu. Mereka berdoa bersama-sama. Itulah kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan di dalam menyambut Roh Kudus itu. Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi bahwa kebersamaan kita, ya, kebersamaan kita akan mendorong kita secara individual untuk terus bertumbuh bersama-sama. Karena itu, mari jangan sendiri-sendiri. Kalau ada persoalan atau pergumulan, ya berbagilah dengan orang yang bisa dipercaya. Ya, memang sangat riskan juga kalau kita membagi persoalan-persoalan pergumulan kita. Tetapi membangun kebersamaan itu sangat penting. Amin Bapak Ibu. Ya, ya ada anggota jemaat kadang-kadang punya pergumulan, dia simpan sendiri, sisi lain ialah tidak salah, tapi pada akhirnya lama-lama dia tidak kuat dan pada akhirnya dia undur dari persekutuan. Ya, dan itu menjadi pengalaman kita. Nah, jemaat yang sehat, jemaat yang memupuk kebersamaan,
pasti punya inisiatif untuk membangun kebersamaan itu. Dan inilah yang dilakukan oleh para murid itu. Dan saya percaya, oleh karena kesehatian mereka, maka mereka layak untuk memperoleh anugerah surga itu, yaitu pencurahan Roh Kudus. Sekali lagi, Roh Kudus Allah pribadi Allah. Di waktu-waktu lalu kita sudah belajar tentang apa saja peranan Roh Kudus, ya, mengisahkan kita tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus juga memberikan kekuatan kepada kita dikala kita mengalami kesulitan dalam hidup ini. Roh Kudus juga memberikan semangat pada kita bagaimana kita menjalani kehidupan rohani yang kokoh kuat. Roh Kudus juga membantu kita dalam segala kesulitan apapun. Karena itu penting kita membangun kebersamaan dan Roh Kudus akan menolong kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kebersamaan itu merupakan rumah kita, ya, keluarga kita. Saya lebih senang mengatakan gereja itu keluarga. Keluarga adalah merupakan salah satu diksi atau istilah yang sebenarnya dapat merekatkan kita. Keluarga adalah istilah sederhana, ya, daripada organisasi. Ya, bagaimana Bapak Ibu membandingkan kata organisasi dengan keluarga? Keluarga lebih sederhana, bukan? Ya, tidak ribet dengan semua macam-macam, ya, saling mengasihi, saling menolong, saling menegur, saling menyapa satu dengan yang lain. Itulah hakikat daripada sebuah keluarga. Ya, dalam jumlah kita yang seperti ini, ya, kita saling mengenal satu dengan yang lain. Ya, makanya ada satu ibu di sini diajak untuk ke gereja keluarganya. Dia bilang, saya terlalu besar, saya tidak kenal siapa-siapa. Ya, kalau di sini, ya, kita saling menyapa, saling menolong satu dengan yang lain. Ya, nah, itulah sebabnya sampai hari ini dia tetap senang bersama-sama dengan kita. Dan saya berharap bahwa kita juga memiliki sikap yang sama seperti itu. Ya, hal yang kurang baiknya ialah bahwa, ya, keburukan kita juga atau kelemahan kita pun juga, ya, orang lain akan tahu. Tapi tidak apa-apalah, kita adalah keluarga. Amin. Adakah seorang kakak menyembunyikan masalahnya dari adiknya? Adakah seorang adik menyembunyikan masalahnya? Ya, walaupun kita tidak terbuka-buka amat, ya, tetapi paling tidak ialah dalam hal-hal tertentu kita bisa saling berbagi dan saling meneguhkan, sehingga kita dapat bertumbuh bersama-sama. Roh Kudus akan menyatukan kita, dan itulah yang dialami oleh para murid, sehingga mereka siap untuk menjalani kehidupan rohani ke depan, dan mereka siap untuk melaksanakan pelayanan. Dan Tuhan mempercayakan sebuah tanggung jawab yang besar, di mana melalui para rasul gereja lahir. Kita tahu bahwa dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ketika Roh Kudus dicurahkan, Petrus yang tadinya tidak berani, dia berani berkhotbah, dia berani menghadapi sidang, dan dia berbicara dengan lantang, menyampaikan siapa sebenarnya Yesus. Karena itu, momentum di mana Roh Kudus dicurahkan adalah merupakan hal yang sangat vital, hal yang sangat penting. Pribadi Roh Kudus ketika hidup di dalam kehidupan kita akan sangat menentukan perjalanan masa depan rohani kita, akan sangat menentukan perjalanan pelayanan kita ke depan. Karena itu, sekali lagi, jangan kita menjadikan motivasi manusia atau berasal dari seorang untuk memotivasi kita dalam bertumbuh. Mereka hanya merupakan sarana untuk dapat memberikan informasi, tetapi hal yang paling mendasar ialah adanya Roh Kudus dalam hati kita. Ketika kita sendiri, tidak ada orang lain yang menyemangati kita, Roh Kudus yang akan menyemangati kita. Amin. Ya, karena itu sekali lagi, hari pencurahan Roh Kudus, hari di mana Roh Kudus dicurahkan, adalah momentum yang sangat penting bagi para murid. Karena itu, ya, berkali-kali Paulus memberikan penekanan atau penegasan bahwa hendaklah kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Hendaklah kamu dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan dipimpin oleh apa kata orang. Jangan juga dipimpin oleh apa akal kita. Tetapi minta hikmat dari Allah. Biarlah Roh Kudus itu memimpin dan menuntun kita setiap hari. Khususnya
di dalam membangun kebersamaan. Dalam membangun kebersamaannya bukannya ada masalah, bukannya tidak ada masalah. Justru lebih banyak orang akan lebih banyak masalah. Tapi bagaimana orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu? Roh Kudus menuntun mereka sehingga mereka tetap bersikap baik dan benar, sehingga kebersamaan mereka tetap terpelihara dengan baik untuk bertumbuhnya gereja Tuhan dan untuk tersebarnya Injil Kristus Yesus. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan para murid. Karena itu sikap kita yang kedua yaitu mari kita membangun kebersamaan dan persekutuan doa. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, hidup dalam pertobatan. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ketika Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang belantara, ya ketika Yesus akan hadir dan pada waktu itu ia juga akan dibaptis, Rasul Yohanes berkata, Yohanes Pembaptis berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, dalam bacaan kita tadi, bagaimana Dr. Lukas menyampaikan kepada Theophilus, dia katakan seperti ini. Ini dia kutip dari pernyataan Tuhan Yesus. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Memang istilah kata dasar daripada baptisan ini adalah dibenamkan ke dalam atau tenggelam ke dalam. Nah, itulah sebabnya orang kemanjil kalau dibaptis dengan air dia harus menyelam, dibenamkan ya. Ada dibenamkan dengan kepala di depan, ada yang jongkok, tetapi ada juga yang ke belakang ya. Ya, kita tidak menganut yang benar itu ke depan, yang benar itu ke belakang, karena itu hanyalah merupakan cara ya. Tetapi persoalannya ialah bagaimana sikap hati kita ketika kita menyatakan diri untuk mati dan hidup bersama dengan Kristus. Dan Roh Kudus yang paling menentukan ya. Saya sudah, kalau tidak salah, saya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa dibaptis dengan air tenggelam adalah merupakan sesuatu hal yang harus ya. Tetapi kalau tidak mendapat baptisan dengan Roh Kudus itu sia-sia ya. Kan ada banyak orang ketika pindah di gereja ini, gereja yang sana ketat ya, sudah dibaptis dari gereja asal, ketika sampai di gereja yang baru itu dia minta dibaptis lagi. Ketika satu saat dia berjalan ke Holy Land sampai di Sungai Yordan, baptis lagi ya. Ya, mungkin ini tidak salah, tetapi yang paling utama ialah bahwa bagaimana kita harus dibaptis dengan Roh Kudus. Yang membaptis kita dengan Roh Kudus bukanlah pendeta, bukanlah gereja, tetapi Kristus itu sendiri. Dan baptisan itu terjadi ketika Kristus naik ke surga. Dan dalam Kisah Para Rasul pasal 2, peristiwa itu terjadi. Ya, nah itulah sebabnya ya ada kelompok gereja yang memaknai bahwa salah satu fenomena, salah satu tanda bahwa seorang dibaptis dengan Roh Kudus adalah harus berglosalolia atau berbahasa lidah. Tapi gereja Kemanjil ya tidak memberikan penekanan kepada itu ya. Ya, kalau orang ketika katakanlah dibaptis dengan air, pada saat dibaptis dengan air atau setelah dibaptis dengan air kemudian berglosalolia ya silakan, tetapi jangan aneh-aneh ya. Ya. Tapi tidak harus. Yang paling utama ialah perubahan hidup dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Itu tanda yang paling hakiki. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi itu yang namanya pertobatan. Ya. Jadi Yohanes Pembaptis memberikan penekanan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Sebab kalau tidak bertobat, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi ya setelah dibaptis dengan air, kemudian Roh Kudus bekerja, dibaptis dengan Roh Kudus oleh Kristus,
maka akan terjadi perubahan hidup. Dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Kehidupan yang baru adalah kehidupan yang serupa dengan kehidupan Kristus. Jadi perlu ada sebuah tanggung jawab. Walaupun kehidupan di dalam Kristus Allah merupakan anugerah, tetapi sekali lagi kita juga punya tanggung jawab. Tanggung jawab untuk taat, tanggung jawab untuk membangun kebersamaan, dan tanggung jawab untuk melepaskan kehidupan yang lama, lalu kemudian menerima hidup yang baru yang dianugerahkan oleh Allah melalui Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya hari ini walaupun masih kita digoda oleh iblis untuk kembali kepada kehidupan yang lama, tapi hari ini kita tetap kuat oleh karena anugerah Tuhan melalui pimpinan dan pemenuhan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita hidup dalam hidup yang baru sehingga kita siap untuk menjadi saksi Kristus. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi gereja itu bukan kumpulan orang yang dimana melalui gereja lah kebutuhan-kebutuhan kita dipenuhi, kebutuhan emosional, kebutuhan finansial, dan lain-lain sebagainya. Bukan itu yang paling utama. Yang paling utama ialah bagaimana kita menyukakan hati Tuhan dan membangun kebersamaan itu untuk memuliakan Tuhan. Dalam kebersamaan kita sudah pasti kepentingan-kepentingan, keinginan-keinginan kita kadang-kadang tidak terakomodir. Kalau kepentingan dan keinginan kita tidak terakomodir, ya sabar dulu. Ya, jangan cepat kecewa, lalu kemudian mulai menghancurkan kebersamaan itu. Bagaimana kita menghancurkan kebersamaan? Menarik diri saja dari kebersamaan itu sudah menghancurkan kebersamaan itu sendiri. Ya, saya selalu berkali-kali meninggalkan orang. Saya datang ke gereja tidak butuh manusia. Saya hanya butuh Tuhan. Mungkin sisi lain pernyataan itu benar. Tapi sekali lagi, kita tidak hanya hidup dengan Tuhan. Kita butuh kebersamaan. Karena itu mari kita rawat kebersamaan itu. Karena melalui kebersamaan itulah Tuhan bekerja. Ya, kita ini adalah gereja. Namanya gereja itu tidak hanya satu orang. Kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus yang membutuhkan Tuhan, dan juga Tuhan membutuhkan kita untuk menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah dunia ini, untuk menyatakan kebenarannya, untuk menyampaikan Injilnya. Dan itulah yang terjadi kepada para rasul. Bahwa setelah mereka menerima Roh Kudus, pencurah Roh Kudus, mereka bersekutu, mereka juga menyebar, memberitakan Injil, sehingga Injil itu tersebar ke seluruh dunia. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan Saudara, 3 hal yang menjadi sikap hati kita dalam peringatan menantikan pencurahan Roh Kudus, yaitu yang pertama, mari kita taat. Yang kedua, mari kita tetap memelihara kebersamaan kita sebagai tubuh Kristus. Dan yang ketiga, marilah kita hidup dalam pertobatan, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Dengan demikian, Tuhan mempercayakan tanggung jawab yang besar kepada kita untuk memberitakan Injil Kristus. Dan itulah yang terjadi dengan para rasul. Saya rasa bahwa kita juga menerima buah ketaatan para rasul itu. Artinya ialah bahwa karena ketaatan para rasul, Injil itu dipercayakan kepada mereka. Mereka beritakan mulai dari Yerusalem, Samaria, Galilea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itu di mana? Ada orang bilang ujung bumi itu di Papua, ya. Ya, kita punya pemahaman bahwa dunia ini bulat. Jadi itulah sebabnya dunia ini tidak berujung. Kalaupun istilahnya ada istilah yang digunakan oleh Alkitab, ujung dunia, artinya ialah dari Yerusalem sampai ke tempat yang paling jauh dari Yerusalem. Amin. Atau Bekasi itu ujung bumi. Nah, perhitungannya dari mana? Jadi saya maknai ujung bumi itu adalah tempat yang paling jauh dari Yerusalem. Bapak Ibu sepakat? Iya. Bila perlu, tempat apa yang paling jauh dari Bekasi? Kita doakan supaya ada penginjil yang di sana, supaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bersyukur pada hari ini 3 hal ini menjadi perenungan kita bersama. Mari kita lakukan, mari kita hidupi firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Dalam minggu ini kami dalam pikiran dan hati kami sementara mengikuti proses peringatan tentang kenaikan Kristus ke surga. Dan sebentar lagi kami akan memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Hari ini kami boleh belajar tentang bagaimana sikap para murid di dalam menantikan pencurahan Roh Kudus. Mereka mentaati apa yang dikatakan oleh Yesus. Mereka bersekutu dalam doa di sebuah tempat Yerusalem, dan mereka juga mengingat akan kehidupan yang benar, kehidupan yang suci, dan itulah tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga mereka dipercayakan oleh Allah. Ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka menjadi sarana untuk menyebarluaskan Injil Kristus Yesus sampai ke seluruh bumi. Bahkan kami pun juga di tempat ini menerima hasil itu. Tuhan, tolong kami meteraikan firman-Mu, supaya firman Tuhan yang kami renungkan pada hari ini sungguh boleh kami praktekkan dalam hidup kami. Demi nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih hamba yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terus nanti kita akan berikan persembahan. Saya undang hamba yang bertugas. Sebelum kita memberikan persembahan, kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dan ya Tuhan, biar firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan, menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Memberkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala Pamelki Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan, memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati kesehatannya, Tuhan memberkati istri dan anak-anak Tuhan Yesus. Tuhan memberkati pelayanan tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan memberikan persembahan kami, Tuhan memberkati persembahan kami. Dan persembahan kami Tuhan boleh berguna untuk kerajaan di tempat ini. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan dalam Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian dalam NKI nomor 87. Yesus abadi kemuliaan-Ku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh-Mu. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ayat yang kedua, Pasrah sempurna dipakaimu, suka surgawi melimpahku. Aku malaikat amat merdu, kasih dan rahmat beserta. Aku menjadi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku menjadi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku menjadi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku
buat persembahan Bapak Ibu Saudara terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Anton. Selamat ulang tahun buat Audrey. Ya, masih ada 2 orang lagi yang kecil, jadi sampingnya Adel. Sebut saja namanya siapa? Kesha. Oh ya, selamat datang. Terima kasih, Tuhan memberkati ya. Ya. Baik, kita akan mengusaikan ibadah kita pada hari ini. Saya undang kita semua untuk berdiri. Kita nyanyikan nomor 300 dalam nyanyian lagu. Segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan kami persembahkan hanya bagi-Mu, Tuhan yang telah menyembimbing ibadah kami pada hari ini, mulai dari pembukaan hingga menjelang selesainya. Biarlah Tuhan dimuliakan melalui ibadah hari ini, dan kami percaya kami sudah diberkati. Bersama-sama dengan keluarga Pak Anton, kami mengucap syukur untuk anak Audrey yang Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi pada hari minggu ini. Terima kasih untuk penyertaan yang sempurna bagi Audrey. Tuhan memberikan umur panjang, kesehatan, kekuatan, dan masa depan yang penuh harapan. Pak Anton dan Ibu Sari, Tuhan memberkati mereka sebagai orang tua agar terus merawat, membimbing, menghantar Audrey kepada masa depan yang penuh harapan sebagaimana janji firman-Mu. Terima kasih Bapak. Kami juga mengucap syukur bersama-sama dengan Pesa yang Tuhan sudah sertai dan bersama dengan kami dalam ibadah hari ini. Juga kedua anak kami yang Tuhan boleh hantar untuk dapat bersama-sama beribadah untuk pertama kalinya. Tuhan memberkati mereka di dalam masa depan dan pertumbuhan. Tuhan juga memberkati studi, bahkan apapun menjadi harapan cita-cita pergumulan.
Dan kiranya hari ini mereka juga bersama-sama dengan kami memperoleh lawatan Tuhan dan bersukacita dalam menjalani hari-hari menuju masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Bapa di surga, mengucap syukur juga bersama-sama dengan hamba-hambamu yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan ibadah hari ini. Apapun bagian pelayanan yang kami sudah lakukan, kiranya Tuhan memberkati dan ajar kami terus setia untuk melayani Tuhan bahkan sampai akhir hayat kami. Juga seluruh jemaat yang hadir hari ini, kami percaya Tuhan Engkau sudah memberkati kami. Dan terus berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat Marturia. Biarlah pengenalan kami akan Tuhan, cinta kasih kami kepada Kristus semakin hari semakin bertumbuh. Biarlah firman-Mu kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga melalui kehidupan kami orang lain diberkati dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ya Bapa di surga, kami juga terus berdoa untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua, adik kakak. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami supaya firman-Mu itu boleh bertumbuh dalam hidup kami. Dan dengan demikian kami dapat memberkati anggota keluarga kami, baik kami sebagai ayah, sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai orang tua, bahkan sebagai anggota keluarga. Tuhan tolong kami. Demikian pun juga kami mau berdoa buat jemaat Tuhan dalam segala pergumulan hidup mereka, apapun yang mereka hadapi, kami topang mereka di dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan Engkau memberikan jalan keluar dari pergumulan atau persoalan yang mereka hadapi. Jika ada anggota jemaat yang mengalami kelemahan tubuh atau sakit, kami melawatan Tuhan bagi mereka supaya mereka sembuh. Kami mengucap syukur bersama dengan Samuel, di mana minggu lalu dia mengalami kecelakaan. Tapi karena anugerah Tuhan, Tuhan Engkau melindungi, memelihara, sehingga hari ini dia sudah sehat dan kembali melayani. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Demikian pun juga jemaat Marturia, di mana saja mereka berada, walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu dengan jenis penyakit yang mereka alami. Tuhan lawat dan hibur, teguhkan, sembuhkan mereka Bapa. Kami juga mau berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat. Tuhan Engkau memberkati apa yang dikerjakan oleh tangan jemaat, sehingga berhasil menghasilkan ekonomi keuangan. Dan dengan demikian jemaat Tuhan boleh tercukupi di dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Bahkan mereka juga dapat memberikan persembahan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kalau ada persoalan pergumulan di dalam menghadapi pekerjaan itu, Tuhan Engkau memberikan jalan keluar. Ada anggota jemaat yang mungkin baru mencari pekerjaan, Tuhan Engkau tolong mereka agar mereka dapat menemukan pekerjaan yang merupakan pemberian Tuhan, yang olehnya mereka memperoleh ekonomi keuangan untuk dapat menjalani kehidupan masa depan. Ya Bapa di surga, demikian pun juga kami berdoa buat anak-anak kami yang bersekolah. Tuhan Engkau memberkati mereka, baik mereka yang ada di TK, SD, SMP, SMU, bahkan perguruan tinggi. Kamu hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan, supaya mereka sanggup untuk menjalani pendidikan mereka dan mereka selesai tepat pada waktunya. Mereka yang masih menjalani ujian dalam minggu-minggu ini, bahkan minggu depan, Tuhan Engkau tolong beri hikmat, akal budi, dan berkati persiapan-persiapan mereka supaya mereka tidak mendapat kesulitan, tapi Tuhan menolong mereka sehingga dalam ujian itu mereka boleh berhasil. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat jemaat Tuhan yang tidak bersama dengan kami pada hari ini, karena mereka berada di tempat yang lain. Tuhan Engkau sertai dan memberkati mereka. Kami berdoa untuk Pak Kodi di Bogor, Pak Ragiman di Amerika, Ibu Vivi, Alvin, demikian pun juga dengan Ina, kemudian juga Tirta, Claudia. Tuhan Engkau memberkati mereka, dan biarlah mereka juga setia dengan Tuhan dalam menjalani pekerjaan mereka di sana. Terima kasih. Bahkan anggota jemaat yang lain yang berada di tempat yang lain, Tuhan Engkau menyertai dan memberkati mereka juga. Ya Bapa di surga, kami mau berdoa juga untuk masa depan daripada gereja ini. Kami terus bergumul dengan tempat ibadah kami. Kami mohon biarlah Tuhan Engkau tolong kami supaya gereja ini tetap eksis, bahkan bertumbuh, bertambah maju. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berikan kesehatan, semangat bagi setiap kami untuk membangun kebersamaan, membangun pelayanan ini. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati jemaat ini. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah, sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau memberkati, khususnya badan pengurus pusat yang baru terbentuk. Tuhan Engkau tolong memberkati supaya mereka dapat melanjutkan kepemimpinan pelayanan gereja Kemajuan ini. Kami
Kami sementara juga menghadapi konferensi-konferensi wilayah dan daerah yang nantinya akan memilih badan pengurus yang baru, ketua, baik itu di wilayah-wilayah maupun juga di daerah. Tuhan Engkau berkati. Kami berdoa untuk wilayah Jawa Sumatera, juga untuk daerah Jabodetabek 1 dan 2. Tuhan memberkati gereja-gereja yang ada di Jabodetabek ini, supaya gereja ini boleh bertumbuh dan menangkan banyak jiwa sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dan berdoa buat penginjilan bagi yang ada di Hong Kong, Thailand. Tuhan Engkau berkati supaya utusan-utusan Injil dari Indonesia, Tuhan tetap menyertai mereka, memberkati mereka sehingga banyak jiwa dapat dimenangkan. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan gereja di Indonesia. Tuhan Engkau berkati supaya mereka sehati bergandeng tangan melayani Indonesia ini, agar Indonesia ini dapat dimenangkan bagi Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau berkati presiden, wakil presiden, demikian pun juga jajaran pemerintah dari pusat sampai ke daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Tuhan Engkau memberkati, khususnya untuk daerah Jakarta, Bekasi. Tuhan memberkati Bekasi, di mana kota ini alam merupakan di mana kami berdomisili. Karena pernyataan firman-Mu ialah bahwa kesejahteraan kota di mana kami berada, maka itu juga menjadi kesejahteraan kami. Tuhan Engkau berkati wali kota, wakil wali kota, demikian pun juga bupati, wakil bupati, DPRD tingkat 2. Tuhan Engkau berkati. Demikian pun juga camat, lurah, RW, RT. Kami juga berdoa untuk kondisi dunia secara global. Kami berdoa untuk daerah kawasan Timur Tengah, karena masih terjadi ketegangan antara Amerika, Israel dengan Iran. Kami mohon Tuhan Engkau tolong, Engkau yang berdaulat atas dunia ini, Tuhan Engkau mengendalikan sehingga dunia ini aman. Kami sebagai warga gereja tetap punya kesempatan untuk memberitakan Injil Kristus Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk keuangan yang Tuhan berikan kepada seluruh jemaat-Mu. Dan hari ini seluruh jemaat sudah memberikan persembahan mereka sebagai tanda cinta kasih, ketaatan, kesetiaan, iman mereka kepada Tuhan. Engkau menerima persembahan ini sebagai pernyataan isi hati kami kepadamu. Engkau balas berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Dan biarlah keuangan ini juga dapat menopang pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, bahkan di mana saja dana-dana yang dialokasikan. Inilah doa kami Bapa. Kami sadar sungguh bahwa doa kami tidak sempurna. Karena itu kami percaya bahwa Roh Kudus penolong agung kami menyempurnakan doa kami ini. Karena kami menaikkan doa ini hanya dalam satu nama yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Jemaat Tuhan, kita akan pulang. Arahkanlah hatimu hanya kepadanya. Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita pada hari ini, terimalah itu, renungkan dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah selanjutnya. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.